Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fahmi, NIM 933603019, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, kelas 4A, mata kuliah Psikologi Abnormal. Dalam video ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Efektivitas Pelatihan Keterampilan Sosial pada Remaja dengan Gangguan Kecemasan Sosial. Langsung saja kepada teori. Permasalahan gangguan kecemasan sosial bukanlah fenomena baru yang terjadi di masyarakat, namun belum banyak yang memahami bahwa gejala-gejala tersebut pada dasarnya adalah gejala-gejala kecemasan yang timbul ketika seseorang berhadapan dengan berbagai situasi sosial. Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi keempat, disebutkan bahwa gangguan kecemasan sosial adalah gangguan kecemasan yang mempunyai ciri-ciri khusus, adanya perasaan takut atau cemas yang kuat dan bertahan pada diri seseorang ketika tampil di hadapan umum atau berada pada berbagai situasi sosial. Blanco and Skinner 1997 mengatakan bahwa secara garis besar, gejala gangguan kecemasan sosial dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yakni gejala fisik, kognitif, dan perilaku. Gejala-gejala gangguan kecemasan sosial seringkali rancu dengan gejala-gejala klinis lain seperti gangguan kepribadian, menghindar, serangan panik, gangguan kecemasan menyeluruh, dan depresi. Gejala-gejala dalam gangguan kecemasan sosial seringkali disalahartikan sebagai karakter individu yang wajar terjadi dan dapat disembuhkan dengan mudah. Rasa malu, begitu juga dengan situasi gugup atau rendah diri yang dialami seseorang bukan merupakan gejala gangguan kecemasan sosial jika hal tersebut tidak menetap secara ekstrim dan tidak sampai mengakibatkan seseorang menghindar dari berbagai situasi sosial secara terus-menerus. Adapun pendapat lain dari Kelly dan Hansen 1987 mengatakan bahwa terbinanya hubungan yang baik dengan teman sebaya membuat remaja dapat memperoleh berbagai fungsi positif. Di antaranya adalah meningkatkan keterampilan sosial remaja, maka remaja akan lebih mampu mengembangkan kemampuan penalaran dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-perasaan dengan cara yang lebih matang. Pendapat dari Kelly 1983 mengatakan bahwa pelatihan keterampilan sosial dapat diberikan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan secara individual dan kelompok. Pendekatan kelompok dapat diberikan dalam format pendek atau workshop format dan dalam format panjang. Format pendek ditujukan bagi klien dengan fungsi sosial yang tergolong tinggi, sedangkan format panjang efektif bagi klien dengan sifat pemalu yang sangat ekstrim atau klien dengan permasalahan gangguan kecemasan sosial dalam setting kelompok kecil. Berdasarkan hal tersebut, Kelly memberikan batasan jumlah klien yang dapat ditangani dalam satu kelompok, yaitu antara 3 sampai dengan 12 orang. Adapun pendapat lain dari Ramdhani 1992 mengatakan bahwa dalam pemberian pelatihan keterampilan sosial, peningkatan keterampilan sosial sekaligus penurunan kecemasan untuk berhubungan dengan orang lain akan sulit terjadi tanpa adanya menyertakan bermain peran. Metode penelitian yang pertama ada subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap 16 remaja, yakni 12 perempuan dan 4 laki-laki yang memiliki gangguan kecemasan sosial, yaitu memiliki gejala gangguan kecemasan sosial. Sesuai hasil pengukuran skala kecemasan sosial remaja, yaitu dengan kategori gejala kecemasan sosial di atas ringan atau dengan skor kurang dari 32. Ada metode penelitian yakni menggunakan skala pengukuran psikologis. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kecemasan sosial remaja. Skala ini digunakan sebagai instrumen alat ukur untuk mengetahui tingkat gangguan kecemasan sosial pada subjek penelitian. Skala ini merupakan hasil adaptasi dari Social Anxiety Scale for Adolescents milik La Grecia 2005 yang terdiri atas 22 item. Dari 22 item yang ada, 4 item merupakan item isian,
dan 18 item merupakan item pilihan dengan 5 alternatif jawaban, yaitu yang pertama adalah tidak pernah sama sekali, kedua kadang-kadang, ketiga sering, empat sangat sering, lima setiap saat. Adapun penggolongan tingkat gangguan kecemasan sosial sesuai dengan ketentuan dalam manual dan panduan instruksi sosial Anxiety Scale for Adolescents adalah sebagai berikut. Kecemasan sosial tingkat ringan, total skor kurang lebih 36. Kecemasan sosial tingkat berat, total skor lebih dari 50. Selanjutnya ada lembar evaluasi pelatihan. Lembar evaluasi pelatihan ini diisi oleh subjek penelitian. Setelah keseluruhan pelatihan berakhir, lembar evaluasi ini berisi pendapat subjek mengenai materi pelatihan yang telah diberikan, pendapat mereka tentang pelatih, serta pelaksanaan pelatihan dalam setiap pertemuannya. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil analisis data kelompok. Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah skor subjek pada skala kecemasan sosial remaja sebelum dilakukan pelatihan keterampilan sosial pretest, segera sesudah pelatihan posttest, dan periode tindak lanjut 6 bulan sesudah pelatihan atau follow up. Data yang terkumpul berasal dari 8 subjek pada kelompok eksperimen dan 8 subjek pada kelompok kontrol. Berikut adalah skor skala kecemasan sosial pada remaja pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dilakukan pelatihan, segera setelah dilakukan pelatihan, dan 6 bulan setelah pemberian pelatihan. Adapun selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut, akan saya bacakan. Subjek 1, skor pretest 40, posttest 33, follow up 36. Subjek 2, pretest 41, posttest 34, dan follow up 38. Subjek 3, pretest 42, posttest 35, dan follow up 38. Subjek 4, pretest 45, posttest 39, dan follow up 40. Sedangkan subjek 5, pretest ada nilainya 45, posttest 42, follow up tidak ada. Subjek ke-6, pretest 46, posttest 36, follow up 41. Subjek 7, pretest 48, posttest 36, dan follow up tidak ada. Subjek 8, pretest 51, posttest 35, follow up 41. Subjek 9, pretest 40, posttest 39, follow up 37. Subjek 10, pretest 40, posttest 38, follow up 34. Subjek 11, pretest 42, posttest 40, dan follow up 38. Subjek 12, pretest 45, posttest 42, dan follow up tidak ada. Subjek 13, pretest 45, posttest 52, dan follow up 42. Subjek 14, pretest 46, posttest 43, dan follow up 39. Subjek 15, pretest 46, posttest 45, follow up 35. Sedangkan yang terakhir adalah subjek 16, yakni dengan skor pretest 68, posttest 64, dan follow up 52. Jadi ada perbedaan tingkat gangguan kecemasan sosial berdasarkan skor SKSR. Pada kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang dikenai pelatihan keterampilan sosial, dibandingkan dengan kelompok yang tidak dikenai pelatihan atau kelompok kontrol. Tingkat gangguan kecemasan sosial pada kelompok eksperimen menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi pelatihan keterampilan sosial sangat efektif untuk menurunkan tingkat gangguan kecemasan sosial pada kelompok usia remaja. Mungkin cukup sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.